Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Lebaran katanya momen paling hangat dalam setahun. Tapi gimana kalau justru di hari itu kita merasa paling tertekan? Ketika semua orang berkumpul, bukan pelukan yang kita rasakan, tapi pertanyaan yang terus datang tanpa henti. Udah kerja di mana? Udah jadi apa? Kenapa nggak kayak si ini? Kenapa nggak kayak si itu? Cerita ini bukan tentang kebencian, tapi tentang luka yang sering dianggap sepele. Ini kisah Irfan tentang pulang yang seharusnya hangat tapi justru penuh tekanan. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis tapi bisa bantu channel ini terus berkembang. Dan semoga yang sudah tekan tombol subscribe hari ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dikuatkan hatinya. Tonton sampai akhir ya, siapa tahu kamu pernah ada di posisi yang sama. Lebaran selalu punya arti pulang bagi Irfan. Setelah hampir setahun merantau menjalani hari-hari yang tidak selalu berjalan sesuai rencana, ia akhirnya kembali ke rumah nenek di kampung. Di usianya yang sudah dianggap harusnya sudah jadi sesuatu, Irfan justru masih berada di fase mencari arah. Pekerjaan yang belum tetap, penghasilannya yang naik turun, dan banyak hal dalam hidupnya yang belum ia banggakan di depan keluarga. Tapi di perjalanan pulang itu, Irfan mencoba menenangkan diri. Baginya, Lebaran seharusnya bukan tentang pencapaian, melainkan tentang kembali memeluk hangatnya keluarga dan mengistirahatkan hati yang lelah. Rumah nenek sudah ramai sejak malam takbiran. Lampu-lampu menyala terang. Suara tawa bercampur dengan aroma opor dan ketupat yang memenuhi udara. Irfan tersenyum saat melihat ibunya di dapur, menyambutnya dengan pelukan hangat yang selama ini ia rindukan. Untuk sesaat, semua terasa baik-baik saja. Ia duduk di ruang tengah, memperhatikan sepupu-sepupunya yang bercanda dan mencoba menikmati momen yang jarang ia rasakan. Di antara mereka, ada Dwiki, sepupu yang sejak dulu selalu jadi kebanggaan keluarga. Berbeda dengan Irfan, Dwiki terlihat percaya diri, mapan, dan selalu punya cerita keberhasilan yang dengan mudah mengundang pujian. Irfan sebenarnya tidak pernah benar-benar iri. Ia hanya lelah dibandingkan, lelah merasa tertinggal, dan lelah harus menjelaskan hidupnya setiap kali bertemu keluarga besar. Namun malam itu ia berusaha mengesampingkannya semua pikiran itu. Ia ingin Lebaran kali ini berbeda. Ia ingin merasakan hangat tanpa tekanan, tanpa pertanyaan yang menusuk. Sayangnya, harapan itu mulai retak saat suara khas itu terdengar dari arah dapur. Suara tante yang sudah sangat ia kenal. Suara yang selalu membawa pertanyaan, penilaian, dan perbandingan yang tidak pernah ia minta. Irfan menarik nafas pelan, mencoba menguatkan diri, meskipun ia tahu ini baru awal. Di luar, takbir masih menggema indah, tapi di dalam hati Irfan ada rasa yang perlahan berubah. Dari hangat menjadi waspada. Lebaran baru saja dimulai, dan ia sudah bisa merasakan tahun ini tidak akan semudah yang ia harapkan. Pagi Lebaran datang dengan semestinya, takbir yang masih menggema, suara salam bersahutan, dan aroma makanan yang semakin menguatkan suasana hangat di rumah nenek. Irfan berusaha memulai hari dengan ringan. Ia ikut sholat Id, bersalaman dengan keluarga, dan sesekali tersenyum meski dalam hati masih ada kegelisahan yang belum sepenuhnya hilang. Ia ingin percaya bahwa hari ini akan berjalan dengan baik. Namun, semuanya berubah saat keluarga besar mulai berkumpul di ruang tengah. Disitulah, tante itu duduk dengan senyum yang terlihat ramah, tapi selalu diikuti kalimat yang membuat suasana berubah. Awalnya biasa saja, menanyakan kabar, perjalanan, dan kesehatan. Irfan menjawab seadanya, berusaha tetap sopan, tapi seperti yang sudah ia duga, pertanyaan itu tidak berhenti di situ. Sekarang kerja di mana, Van? Pertanyaan sederhana, tapi bagi Irfan itu seperti pintu yang membuka banyak hal yang ingin ia hindari. Ia menjawab pelan, menjelaskan pekerjaannya yang belum tetap. Mencoba memilih kata-kata agar terdengar tidak terlalu buruk, tapi sebelum ia selesai, tante itu sudah mengangguk-angguk lalu tersenyum tipis. Oh, masih gitu ya? Kata tante itu dengan ringan, tapi cukup untuk membuat beberapa orang di ruang ikut memperhatikan. Belum sempat Irfan menarik nafas, nama Dwiki langsung disebut. Kalau Dwiki sekarang sudah enak, kerjanya jelas, gajinya juga alhamdulillah, kemarin bahkan dapat bonus besar. Suasana berubah.
beberapa keluarga mulai memuji melirik ke arah Dwiki yang hanya tersenyum santai. Sementara Irfan diam di tempatnya, mencoba tetap tersenyum kecil meski dadanya mulai terasa sesak. Perbandingan itu datang lagi, selalu begitu, tanpa diminta, tanpa jeda. Irfan menunduk, menatap tangannya sendiri. Ia tidak marah, setidaknya belum. Ada sesuatu yang mulai mengganjal lebih dalam dari biasanya. Bukan sekedar tersinggung, tapi lelah. Lelah harus terus berada di posisi yang sama setiap tahun, setiap lebaran. Ia mencoba mengalihkan perhatian, ikut tertawa saat orang lain bercanda, tapi suaranya terasa asing bahkan bagi dirinya sendiri. Hangat yang ia harapkan perlahan memudar, digantikan oleh tekanan yang semakin nyata. Dari sudut ruang, Irfan sempat menangkap tatapan Dwiki. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuatnya bertanya-tanya. Apakah sepupunya itu sadar? Atau justru menikmati situasi ini? Hari masih panjang, tapi bagi Irfan pagi itu sudah cukup untuk mengingatkannya satu hal. Di rumah ini, ia bukan sekedar pulang, ia sedang diuji lagi. Siang itu rumah nenek semakin ramai, tamu berdatangan, suara tawa bercampur dengan obrolan yang saling bersahutan. Dari luar semuanya terlihat seperti lebaran pada umumnya, hangat, penuh kebersamaan. Tapi bagi Irfan, suasana itu mulai terasa sempit. Ia mencoba menjauh sejenak ke teras, mencari udara segar dan ketenangan yang sejuk sejak pagi tidak ia dapatkan. Namun bahkan di sana, suara dari dalam rumah masih terdengar jelas, tawa, pujian, dan sesekali perbandingan yang terus diulang. Nama Dwiki kembali terdengar, kali ini lebih panjang, lebih detail, tentang pekerjaannya, pencapaiannya, rencana masa depannya. Semua diceritakan dengan bangga, seolah menjadi standar yang tanpa sadar harus diikuti oleh semua orang, termasuk Irfan. Irfan menatap jalanan, kosong dan panas, diterpa matahari siang. Ia menghela napas panjang. Dalam hatinya ia tahu, Dwiki tidak sepenuhnya salah. Sepupunya itu hanya menjalani hidupnya, tapi yang membuatnya lelah adalah bagaimana hidup mereka terus dibandingkan, seolah semua orang berjalan di garis yang sama. Langkah kaki mendekat, Irfan menoleh dan mendapati Dwiki berdiri tidak jauh darinya. Untuk beberapa detik, mereka hanya diam. Tidak ada tawa, tidak ada candaan seperti dulu saat mereka masih kecil. Hanya dua orang yang kini berdiri di posisi yang berbeda, dengan jarak yang tidak terlihat tapi terasa. Dwiki akhirnya membuka suara, ringan, seolah tidak ada yang aneh. Ia bertanya kabar, menyinggung pekerjaan Irfan, bahkan sempat memberi saran tentang peluang kerja, tentang seharusnya coba ini itu. Nada bicaranya tidak kasar, bahkan terdengar seperti ingin membantu. Tapi entah kenapa, di telinga Irfan semuanya terasa berbeda. Bukan karena kata-kata salah, tapi karena itu datang di waktu yang salah. Irfan hanya mengangguk, menjawab seperlunya. Senyumnya masih ada, tapi tidak lagi utuh. Di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai retak. Rasa sabar yang sejak pagi ia jaga, perlahan terkikis sedikit demi sedikit. Saat Dwiki kembali masuk ke rumah, Irfan tetap berdiri di tempatnya. Ia menatap langit yang mulai redup, mencoba menahan sesuatu yang sejak tadi ia pendam. Ia tidak ingin marah, ia tidak ingin merusak suasana lebaran. Tapi untuk pertama kalinya, Irfan mulai merasa mungkin diam bukan lagi jawaban. Dan hari itu, perasaan yang selama ini ia simpan rapi mulai mencari jalan untuk keluar. Sore menjelang malam, keluarga besar berkumpul di ruang makan. Hidangan lebaran tersaji lengkap. Ketupat, opor, sambal goreng, semuanya terlihat sempurna, seperti tradisi yang selalu dijaga setiap tahun. Irfan duduk di salah satu sudut meja, berusaha terlihat biasa saja, meski hatinya masih belum bisa tenang sejak percakapan tadi siang. Awalnya suasana terasa hangat, obrolan ringan, tawa kecil, dan cerita-cerita masa lalu mengalir begitu saja. Irfan sempat berpikir mungkin semuanya akan membaik, mungkin ia hanya perlu bertahan sedikit lagi. Tapi, harapan itu kembali runtuh. Perlahan tapi pasti. Tante itu mencoba membuka topik yang sama. Kali ini bukan hanya bertanya, tapi mulai bercerita panjang tentang Dwiki yang sudah jelas arah hidupnya. Tentang betapa bangganya ia sebagai orang tua, dan tanpa sadar kembali menarik Irfan ke dalam perbandingan yang sama.
Kalimat demi kalimat terasa semakin tajam. Bukan lagi sekedar pertanyaan, tapi seperti penilaian yang dibungkus dengan nada santai. Beberapa anggota keluarga mulai ikut menanggapi. Ada yang sekedar mengangguk, ada juga yang menambahkan komentar. Tanpa ada yang benar-benar bermaksud jahat. Tapi cukup untuk membuat Irfan merasa sendirian di tengah keramaian itu. Sendok di tangan Irfan berhenti bergerak. Ia mencoba tetap diam, menunduk, mengunyah tanpa benar-benar merasakan apa yang ia makan. Tapi suara itu terus terdengar, semakin jelas, semakin menekan. Hingga akhirnya satu kalimat membuatnya tidak lagi bisa bertahan. Ya gimana ya, kalau sok sia di wiki tapi belum ada apa-apa, ya harusnya mulai mikir sih. Sunyi, tidak ada yang benar-benar siap dengan apa yang terjadi selanjutnya. Bahkan Irfan sendiri. Ia meletakkan sendoknya perlahan, nafasnya tertahan sejenak, lalu ia mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, bukan senyum yang terlihat, tapi sesuatu yang lebih jujur, lelah, sakit, dan selama ini tertahan. Irfan tidak berbicara keras, suaranya justru pelan, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Ia tidak memantah panjang, ia juga tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya mengatakan apa yang selama ini ia simpan, bahwa tidak semua orang punya jalan yang sama, bahwa ia juga sedang berusaha meski tidak terlihat, dan bahwa dibandingkan terus-menerus bukanlah hal yang membantu. Setiap kata terasa berat, tapi juga melegakan. Ruangan itu mendadak hening, tidak ada tawa, tidak ada obrolan lanjutan. Tante itu terdiam. Mungkin tidak menyangka Irfan akan berbicara sejauh itu. Beberapa orang terlihat canggung, saling pandang, tidak tahu harus merespon bagaimana. Irfan berdiri perlahan. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar dari ruang makan, meninggalkan suasana yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Di luar, malam sudah turun, lampu-lampu rumah mulai menyala. Tapi bagi Irfan, hangat yang ia cari sejak awal terasa benar-benar hilang. Dan untuk pertama kalinya, Lebaran itu bukan lagi tentang kebersamaan, tapi tentang keberanian untuk akhirnya tidak terus diam. Malam itu, rumah nenek tidak lagi selamai sebelumnya. Suara tawa memang masih ada, tapi terasa berbeda. Lebih pelan, lebih hati-hati, seolah semua orang sedang menahan sesuatu. Kejadian di meja makan tadi menyisakan suasana yang canggung, seperti retakan yang belum benar-benar tertutup. Irfan duduk sendirian di luar rumah, di bangku kayu yang mulai dingin terkena udara malam. Lampu jalan menyala redup, dan suara takbir yang tadi terasa menenangkan kini justru terdengar jauh. Ia menatap kosong ke depan, mencoba mencerna semuanya. Untuk pertama kalinya ia mengatakan apa yang selama ini ia pendam. Seharusnya terasa lega, tapi yang datang justru campuran perasaan yang sulit dijelaskan, antara ringan dan bersalah. Ia tahu ucapan itu jujur, tapi di sisi lain ia juga merasa telah merusak suasana Lebaran yang seharusnya hangat. Pintu rumah terbuka pelan, langkah kaki mendekati lagi. Kali ini bukan tante, bukan Dwiki, melainkan ibunya. Ibunya duduk di sampingnya tanpa banyak bicara, hanya diam, menemani seperti yang selalu ia lakukan sejak dulu. Irfan menunduk, merasa seperti kembali menjadi anak kecil yang baru saja membuat kesalahan. Ibunya tidak langsung menasehati, ia hanya berbicara pelan, mengatakan bahwa apa yang Irfan rasakan itu wajar, bahwa tidak semua hal harus dipendam terus-menerus, tapi ia juga mengingatkan, tidak semua orang langsung bisa mengerti cara kita berjuang. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Irfan terdiam lebih lama. Di dalam rumah, suasana masih terasa kaku. Tante tidak lagi banyak bicara, Dwiki juga terlihat lebih diam dari biasanya. Tidak ada yang benar-benar membahas kejadian tadi, tapi semua orang jelas merasakannya. Untuk pertama kalinya, perbandingan itu berhenti, namun bukan berarti semuanya selesai. Irfan menarik nafas panjang. Ia mulai menyadari masalahnya bukan hanya tentang tante atau Dwiki, atau bahkan keluarganya, tapi tentang dirinya sendiri, tentang luka yang selama ini ia biarkan tumbuh tanpa pernah benar-benar ia hadapi. Malam semakin larut, dan di tengah keheningan itu Irfan dihadapkan pada satu pilihan, tetap menjaga jarak dan membiarkan semua orang menggantung atau mencoba memperbaiki meski tidak mudah. Lebaran hampir berakhir, tapi bagi Irfan ini justru bagian yang paling menentukan.
Pagi kedua Lebaran datang lebih tenang, tidak seramai hari pertama, tidak juga sehangat yang diharapkan. Tapi justru di ketenangan itu ada ruang untuk memperbaiki sesuatu yang sempat retak kemarin. Irfan bangun lebih awal dari biasanya. Rumah masih sepi, hanya terdengar suara dari dapur. Ia melangkah pelan, mendapati tante itu sedang sendiri, menyiapkan makanan dengan gerakan yang tidak seceria kemarin. Untuk beberapa detik, Irfan hanya berdiri di sana, ragu. Namun kali ini, ia tidak ingin lari. Ia mendekat, menyapa pelan. Tante itu menoleh, terlihat sedikit kaget, tapi tidak menghindar. Suasana canggung sempat menggantung, sampai akhirnya Irfan membuka suara. Bukan untuk membela diri, bukan juga untuk menyalahkan. Ia hanya ingin jujur tentang apa yang ia rasakan, tentang lelahnya, tentang dibandingkan, dan tentang bagaimana ia juga sedang berusaha meski jalannya berbeda. Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi yang meledak, hanya kejujuran yang akhirnya keluar tanpa tekanan. Tante itu terdiam cukup lama, wajahnya berubah, bukan marah, tapi seperti baru menyadari sesuatu. Ia mungkin tidak pernah benar-benar berniat menyakiti, hanya terbiasa berbicara tanpa memahami dampaknya. Perlahan ia menjawab, bukan dengan pembelaan panjang, tapi dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Tante itu mengakui bahwa mungkin selama ini caranya salah, bahwa ia terlalu bangga pada Dwiki sampai lupa setiap orang punya waktunya masing-masing. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk mencairkan sesuatu yang sempat membeku. Tak lama, Dwiki muncul di dapur, kali ini tanpa senyum percaya diri seperti kemarin. Ia terlihat lebih santai, lebih manusiawi. Ia menghampiri Irfan, dan tanpa banyak basa-basi, ia mengetahui bahwa selama ini ia juga merasa tidak enak. Ia tidak pernah meminta untuk dibandingkan, dan bahkan sempat merasa terbebani dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Untuk pertama kalinya, Irfan melihat sisi lain dari Dwiki, bukan sebagai yang selalu lebih, tapi sebagai seseorang yang juga sedang berjuang dengan caranya sendiri. Pagi itu tidak ada pelukan dramatis, tidak ada juga momen berlebihan, tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, pengertian. Saat keluarga kembali berkumpul, suasana memang belum sepenuhnya sama, tapi sudah tidak lagi menekan. Obrolan mengalir lebih ringan, tanpa perbandingan, tanpa kalimat yang menyudutkan. Irfan duduk di ruang tengah, memperhatikan semuanya. Kali ini, ia tidak merasa harus menjadi siapa-siapa. Ia cukup menjadi dirinya sendiri. Lebaran itu mungkin tidak sempurna, penuh luka, penuh emosi, dan sempat kehilangan hangatnya. Tapi, justru dari semua itu, Irfan belajar satu hal, bahwa hangatnya keluarga bukan datang dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk saling memahami. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Irfan benar-benar merasa pulang. Itulah kisah Irfan. Kadang yang paling menyakitkan bukan kata-kata orang lain, tapi perasaan tidak dimengerti oleh orang terdekat. Kalau kamu pernah ada di posisi seperti Irfan, ingat, kamu gak sendirian. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Semoga ke depan lebaran kita bukan lagi tentang perbandingan, tapi tentang saling memahami. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya, karena dukungan dari kalian berarti banget buat channel ini berkembang. Dan semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalannya, dan dikuatkan hatinya, dan dipertemukan dengan kebahagiaan di waktu yang tepat. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.